Coba kamu bayangin kamu udah belajar selama 16 tahun mulai dari SD sampai dengan kuliah S1. Kamu udah bayar mahal, kamu udah ngerjain tugas sampai stres, sampai pusing, kamu udah skripsian, tapi ketika kamu lulus, yang dibutuhin sama loker itu bukan ijazah kamu. Loker dia tanya, ketika mereka cari pegawai baru yang dibutuhin adalah orang yang berpengalaman kerja. Lah terus selama 4 tahun kamu kuliah itu ngapain kalau nggak dapat kerja, men? Bukannya kamu kuliah biar dapat kerja lebih mudah ya? Dan lucunya yang dapat kerja malah anak lulusan SMA, nggak kuliah, dia cuman ikut pelatihan atau kursus online cuman 3 tahun doang, dia punya portofolio dan dia diterima kerja gaji 2 digit. Sementara kamu yang udah S1, kamu cuma nunggu interview kerja yang gak dateng-dateng. Gimana? Sakit kan? Nah, masalahnya bukan kamu yang salah, men. Tapi untuk saat ini dunia yang udah berubah dan kamu nggak diajarin gimana cara mainnya. Kita hidup di zaman skill ekonomi, di mana ijazah udah mulai kehilangan harganya. Dan sekarang yang dicari adalah kamu bisa apa, bukan kamu lulusan mana. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu pengen tetap bertahan dengan sistem yang udah nggak relevan, atau kamu mau berubah dan masuk ke dunia baru yang dimana di situ hanya butuh satu hal, itu adalah skill. Di video ini aku akan ngebahas tentang kenapa ijazah sekarang nggak terlalu diperhatiin dan kenapa perusahaan-perusahaan lebih mengunggulkan tentang yang punya skill. Dan nyiapin diri kamu di saat dunia udah nggak nanyain kamu tuh lulusan mana, tapi kamu bisa apa. Stay sampai selesai karena dengan kamu nonton video ini bisa jadi kamu satu langkah atau bahkan dua langkah lebih maju pemikirannya dan kesempatannya dari mereka yang masih sampai saat ini ngejar nilai di atas segalanya. Padahal jurusan mereka nggak relevan sama itu. Disclaimer ya, nggak semua sekolah atau kuliah itu salah. Ketika kamu di kedokteran, kamu perlu nilai, kamu perlu pemahaman akademik yang bagus. Kalau kamu belajar autodidak, hey, nggak bisa kedokteran autodidak. Tapi banyak dari jurusan-jurusan lain yang bisa kamu pelajarin di luar kamu harus sekolah. Dulu, ketika sekolah kamu tinggi, itu sama dengan masa depan kamu cerah. Sedangkan sekarang, dunia udah nggak mentingin hal itu. Yang dunia pentingin sekarang adalah kamu bisa ngelakuin apa. Google, Tesla, IBM, bahkan mereka secara resmi bilang bahwa mereka tuh nggak butuh soal ijazah. Yang mereka butuhkan adalah kemampuan kamu. Bahkan kayak LinkedIn, Glassdoor, dua platform cari kerja terbesar di dunia mungkin, itu udah ada filter baru, men. No degree required. Artinya apa? Artinya perusahaan gede di luar sana nggak penting kamu lulusan mana, tapi kamu bisa kerja. Karena emang nggak penting kamu punya gelar, tetapi ketika kamu disuruh kerja, mungkin kerja di lapangan kamu nggak bisa apa-apa. Banyak kok lulusan S1 operasi Google Spreadsheet, Excel, Microsoft Word itu masih banyak yang kesulitan. Coba aku kasih analogi kayak gini. Kita dulu dengerin musik lewat CD, ya nggak? Terus sekarang kita dengerin musik gampang, buka HP, buka Spotify. Yang praktis, nggak repot bawa-bawa CD dan bisa langsung didengerin dimanapun. Ya kita pilih itu. Nah, sistem pendidikan kita itu masih kayak CD, men. Belum ditinggalin, tapi udah nggak relevan sama dunia. Dan yang masih sedih juga, kita tuh masih banyak kok yang ngejar CD di era live streaming. Masih mikir bahwa ijazah adalah segalanya, padahal dunia udah mulai berubah dari sana. Jadi kalau kamu lagi mikirin masa depan, mungkin satu pertanyaan ini yang harus kamu tanyakan ke diri kamu. Kamu perlu ngejar ijazah atau kamu perlu ngejar skill? Aku kasih contoh ya. Jadi gini, aku lulusan S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Tujuan jurusan ini adalah menciptakan pelatih olahraga dari lulusan akademik. Contoh hebatnya ada siapa? Contoh hebatnya ada
Pak Rahmat Darmawan, Coach Rahmat Darmawan. Portofolionya Pak Rahmat Darmawan kayak gimana? Lihat aja sendiri, searching aja di Google Rahmat Darmawan. Dia udah juara liga, bawa timnas dan lain sebagainya. Terus gini, kenapa aku sekarang bikin konten? Ya karena lulusan tempatku, aku udah kuliah 4 tahun nih. Aku khususnya sepak bola ya, kuliah 4 tahun. Kita belajar anatomi tubuh, kita belajar fisiologi manusia, kita belajar fisiologi dasar, kita belajar psikologi olahraga, kita belajar bikin program latihan, kita belajar cara lari yang efektif itu kayak gimana. Tapi kita kalah karena sistem di PSSI, siapa yang punya sertifikat dia yang bisa ngelatih. Sedangkan lulusan dari kami nggak punya sertifikat. Kalau kami mau punya sertifikat, kami harus mengambil kursus selama 7 hari dengan biaya sekarang mungkin 3,5 juta atau 4 juta dan itu yang lebih diakui. Kamu kuliah 4 tahun ngebahas soal kepelatihan olahraga, nggak penting. Yang penting kamu sini bayar 3,5 4 juta, kamu ikut kursus 7 hari, dan kamu bisa jadi pelatih karena kamu punya lisensinya. Hey man, maaf ya ngomong, orang ngarit kalau P-nya duit segitu, ya bisa jadi pelatih. Sedangkan buat apa? Masih mempertahankan jurusan itu kalau nyatanya lulusan dari sana nggak bisa berkarir dan apa ya? Kita kalah sama pelatihan 7 hari, padahal kita kuliah selama 4 tahun. Dan teman-temanku akhirnya kita menggeser kesempatan dari jurusan lain yaitu kayak Penjaskes, PJKR karena PGSD olahraga karena mereka memang dikhususkan untuk menjadi guru olahraga. Sedangkan kita sebagai kepelatihan. Contohnya Pak Rahmat Darmawan. Tapi apakah sistem yang ada di Indonesia memungkinkan untuk itu? Kamu cek sekarang pelatih Liga 1 siapa yang dari Indonesia, apakah mereka mantan pemain atau mereka lulusan akademisi kayak Pak Rahmat Darmawan. Pak Rahmat Darmawan adalah lulusan Universitas Negeri Jakarta. Terus coba kita geser nih. Kamu coba sekarang mikir, bayangin kamu lagi kerja di perusahaan dan kamu ditempatkan di HRD. Ketika kamu jadi HRD, ya mungkin ada standarnya sendirilah dari perusahaan. Tapi kalau kamu jadi HRD atau kamu owner suatu bisnis lah, yang kamu cari lulusan yang tinggi atau orang yang udah punya skill yang bisa langsung kerja. Kamu pilih mana? Coba komen di bawah ya. Jujur aja, banyak perusahaan sekarang, startup mikirnya juga kayak gitu, men. Mereka dilema, mereka kebanyakan lebih milih kamu bisa ngerjain apa, kamu punya skill apa, daripada kamu lulusan mana. Kamu udah pernah kerja apa belum? Oh, belum pernah kerja. IPK aku tapi 3,5, 3,7 loh, komlot loh. Padahal dia nggak bisa ngerjain apapun, nggak sesuai dengan skill yang dibutuhkan. Makanya sekarang muncul istilah baru tuh, skill based hiring. Jadi kamu nggak penting lulusan mana, yang penting kamu punya skill untuk kerja di situ. Data dari Harvard Business Review bilang, sejak 2017 makin banyak perusahaan-perusahaan besar yang nyoret ijazah dari syarat rekrutmen mereka. Mereka lebih percaya sama hasil kerja daripada gelar. Makanya muncullah suatu bisnis baru yang bernama sertifikat. Google, Meta, Revo, MySkill, dan lain sebagainya. Mereka fokus ke pembekalan dan pengajaran tentang skill yang dibutuhin langsung di dunia kerja. Ada yang gratis sampai berbayar, dari yang murah sampai mahal. Terus hasilnya gimana? Iya, ada yang dapat kerja langsungan, terus ada yang langsung gaji di atas UMR dan lain sebagainya. Artinya jelas, kamu sekarang punya alternatif nih. Kamu nggak harus kuliah mahal-mahal, kuliah lama-lama untuk dapat peluang kerja yang sama. Tapi kamu punya satu hal, yaitu skill yang terbukti. Dan yang paling penting itu bisa dibuktikan melalui portofolio maupun sertifikat. Jadi bukan cuman bualan doang. Bukan berarti kuliah itu nggak penting ya, salah ya, bukan. Kalau kamu kuliah nggak bisa mempelajari skill yang relevan sama pekerjaan, ya itu sama aja bohong. Makanya bukan maksud di sini kuliah nggak penting. Kamu tahu nggak bahwa sekarang itu tuh banyak loh yang jadi programmer,
terus digital marketer, data analis, tanpa mereka harus kuliah. Mereka belajar mulai dari YouTube, mereka ikut bootcamp, mereka ikut sertifikasi kayak dari Microsoft, dari Google, dari Coursera, Revoyu yang cuma 3 bulan, intensif dan praktikal. Sementara yang lain 4 tahun kuliah tapi masih bingung pakai Excel-nya kayak gimana. Sekarang dunia tuh udah nggak tanya kamu belajarnya di mana, kamu lulusan mana, enggak. Tapi kamu bisanya apa. Bootcamp itu bukan cuman soal kursus cepet men, itu adalah alternatif nyata buat kamu yang pengen cepet, pengen instan, dan pengen langsung relevan sama kebutuhan kerja. Dan yang paling keren, banyak kok kursus-kursus itu yang gratis dan bisa kamu akses cuman modal handphone atau mungkin ada di YouTube dan internet lah. Pokoknya cuma modal handphone dan internet kamu bisa ngakses kursus itu gratis. Semisal yang sering kuikutin ya, balik lagi, yang sering kuikutin itu adalah pelatihan gratis dari Revou. Itu ada di YouTube mereka, kamu langsung cek aja di sana. Jadi bukan masalah soal kamu mau kuliah atau enggak, tapi kamu mau belajar atau enggak. Karena tanpa kuliah pun kalau kamu benar-benar manfaatin handphone, teknologi, kamu bisa belajar kok. Terus buat kamu yang pernah ikut bootcamp atau kursus online, coba komentar di bawah hasilnya kayak gimana dan kamu dapat kerjaan nggak dari situ? Terus apa yang dinikmatin? Terus rekomendasinya apa? Kamu share aja di bawah ya. Buat yang punya kursus juga share aja di bawah, apa keunggulan kursus kalian dibanding yang lain. Jadi kalau nanti penontonnya banyak, siapa tahu dapat teman-teman yang pengen belajar di tempat kalian. Jadi sekarang pertanyaannya cuma satu nih, kalau sistem dunia udah berubah, kamu mau ikut berubah atau tetap pakai cara yang lama aja? Karena kenyataannya ijazah aja nggak cukup, kamu perlu tambahan skill. Tapi bukan cuman skill teknis saja kayak coding, desain, pakai Excel, bukan itu aja. Kamu juga perlu soft skill kayak leadership, komunikasi sama temen, bisa kerja sama-sama yang lain, adaptasinya cepet, bisa ngomong nyampein pendapat dengan baik, itu juga perlu men. Terus buat kamu yang belum mulai, mulai aja dari hal kecil men. Coba cari kursus-kursus gratis dulu, nggak usah yang berbayar dulu. Cari bidang yang kamu suka dan buat portofolio sederhana. Nggak usah yang expert dulu, nggak usah pakai bohong. Bikin portofolio apa adanya kamu. Siapa tahu satu langkah kecil hari ini bisa jadi itu adalah permulaan langkah besarmu di hari berikutnya. Karena di dunia skill ekonomi yang paling mahal itu bukan ijazah, tapi kemauan untuk terus belajar. Nah, gimana? Kalau kamu ngerasa relate sama apa yang udah aku bahas tadi, berarti kamu nggak sendirian, men. Karena aku juga. Selain itu, banyak juga kok generasi muda Indonesia yang sampai saat ini tuh masih kebingungan. Kita tuh belajarnya nggak kayak gini, tapi kok yang dibutuhin sama dunia kerja kayak gini. Waduh, aku udah telat banget lagi. Aduh, gimana ya? Masih banyak di antara kita yang terjebak sama sistem lama dan belum tahu gimana cara keluar dan belajar ke sistem yang baru. Dan di videoku selanjutnya aku masih mau ngebahas ini mungkin lebih dalam lagi tentang gimana sih perilaku pemuda Indonesia untuk ngadepin dunia baru ini. Ada yang mulai bangun skill tapi nggak sedikit juga yang nyerah men. Karena mental kita udah terlanjur kebentuk dari kita SD sampai SMA bahwa yang kita butuhin itu adalah ijazah. Kalau kamu nggak pengen jadi generasi yang ketinggalan zaman, jangan cuma nonton, ikut juga diskusi di kolom komentar. Kamu tim ijazah atau kamu tim skill? Dan apa alasanmu? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe channelku biar kamu nggak ketinggalan info selanjutnya. Dan ingat, aku nggak cuma ngebahas tentang ekonomi, geopolitik, teknologi. Aku juga ngebahas tentang orang kayak misal George Soros. Dia tuh jarang banget dapat apa ya, kita perhatiin lah di mungkin di berandaku atau di sosial media aku nggak pernah muncul. Tapi satu kebijakan dia bisa mempengaruhi harga atau nilai rupiah kita ke depannya. See you di next video, nantikan video lainnya di channelku ini dan bye bye.